jam? Tidak Bu, kebetulan ya ini untuk jam pembelajarannya sedang jeda, jadi nanti saya ada pembelajaran lagi di kelas itu jam 11. Oh, alhamdulillah deh kalau begitu. Saya ingin diskusi Bu, ingin ngobrol terkait dengan apa yang sudah kita bahas kemarin, bahwa besok kita akan melakukan supervisi akademik ya Bu ya, dan besok kita akan observasi di kelas gitu. Nah, di sini supervisi akademik yang akan kita lakukan itu kan untuk meningkatkan bagaimana pembelajaran lebih baik dengan bisa mengakomodir semua kebutuhan siswa ya Bu ya. Nah kira-kira yang sudah Ibu siapkan untuk besok, kira-kira materi apa Bu? Materi pembelajaran besok? Untuk materi besok kita sudah masuk ke materi cerpen gitu. Jadi untuk materi cerpen itu tujuan pembelajarannya kan siswa akan bisa membuat produk sendiri ya Bu ya. Produk sendiri yaitu produk sebuah cerpen yang berdasarkan dari hasil pengalaman pribadinya atau pengalaman orang lain tapi diceritakan dari siswa itu sendiri gitu. Jadi tujuan pembelajarannya ya intinya siswa bisa memproduksi sebuah cerpen. Oh gitu. Jadi itu ya Bu tujuan pembelajarannya. Kemudian selama ini di pembelajaran bahasa Indonesia terutama yang sudah Ibu lakukan itu ada kendala nggak Bu di kelas? Untuk proses pembelajaran di kelas itu pasti ya Bu ya, selama pembelajaran bahasa Indonesia itu pasti ada kendala. Jadi untuk kendala yang sampai saat ini menurut saya itu sulit untuk antisipasi gitu adalah kendala di mana di kelas itu banyak sekali siswa yang beragam karakter, kemudian minat bakatnya itu berbeda. Nah, jadi bagaimana sih siswa itu bisa intinya satu kesatuan ya Bu ya, dengan perbedaan itu bisa terkoordinir untuk mencapai tujuan pembelajaran yang sudah ada gitu. Jadi kendalanya terkait dengan kesiapan belajar siswa ya Bu ya, yang berbeda-beda, kemudian kan bakat minatnya lain gitu ya. Itu yang terkadang memang tidak hanya pelajaran Ibu kemungkinan ya, di pelajaran lain juga begitu, beragam kebutuhan peserta didik, beragam karakter siswa, kesiapan belajarnya juga berbeda. Nah, dari situ kira-kira area pengembangannya Ibu nanti yang hendak dicapai itu apa Bu? Iya, untuk area pengembangan yang ingin saya capai itu ya intinya siswa itu di dalam kelas dengan karakter yang berbeda, dengan minat bakat, karena di bahasa Indonesia sendiri itu kan ada siswa yang hanya minat dengan menulis gitu ya Bu ya, ada yang minat dengan mendengarkan saja, ada yang minatnya dia berbicara, kemudian ada juga yang minatnya dia hanya memirsa atau menyaksikan sebuah video. Jadi intinya dengan area pengembangan itu ya, saya pribadi ingin siswa itu intinya dengan perbedaan itu ya harus mencapai sebuah tujuan pembelajaran yang sama itu tercapai dengan perbedaan yang ada di situ. Jadi semua kebutuhan peserta didik terakomodir dengan baik gitu ya, dengan apa yang Ibu kembangkan dalam pembelajaran itu ya. Jadi dari situ mungkin Ibu punya strategi nih terkait dengan pengembangan itu Bu, strateginya apa saja kira-kira? Untuk strategi awal sih saya sudah membuat sebuah konsep nanti di pembelajaran ini sebelum siswa itu membuat produk sendiri ya Bu ya. Jadi saya akan membuat sebuah diskusi kelompok dulu dengan kelompok kecil. Jadi nanti di kelas itu ingin saya bagi menjadi beberapa kelompok. Jadi mereka silakan mendiskusikan tentang unsur-unsur yang ada di dalam sebuah cerpen, karena unsur-unsur itu kan nanti akan menjadi modal untuk membangun atau memproduksi cerpennya secara mandiri. Nah kemudian saya akan membebaskan, jadi memberikan kebebasan untuk siswa berdasarkan minat mereka. Jadi mereka akan memilih produk seperti apa. Apakah akan menulis, yang memang dia minat menulis silahkan buat produknya menulis, yaitu berbentuk cerpen, tulisan cerpen gitu ya Bu ya. Kemudian kalau misalnya mereka sukanya berbicara, jadi nanti akan saya berikan tugas mereka atau kebebasan mereka untuk membuat suatu cerita dengan bermonolog, dengan dia bercerita secara mandiri gitu. Kalau memang siswa itu ternyata ada rasa tidak percaya diri, saya tidak akan memaksa, saya ingin mereka mungkin membuat dengan voice note atau bisa dengan membuat video, jadi video pribadi yang nanti mungkin bisa mereka ambil secara pribadi di rumah atau mungkin di mana. Saya strateginya itu sih Bu. Luar biasa loh Bu, itu luar biasa sekali. Artinya kita itu bagaimana caranya ya Bu Nani tadi, gimana menciptakan student well-being siswa gitu kan. Siswa itu tertarik, senang dulu dengan apa materi yang Ibu siapkan, dengan beberapa konten materi yang Ibu tadi sudah rancang gitu kan. Kemudian bahkan
produk siswanya juga inginnya ibu tidak hanya dipaksakan sesuai dengan hanya satu produk gitu ya, artinya disesuaikan dengan minat bakat anak. Memang benar Bu, student well-being sebaiknya memang kita ciptakan terlebih dahulu untuk mencapai sebuah tujuan pembelajaran. Karena ketika anak itu sudah senang belajar, pasti deh dia akan tekun, dia akan antusias belajar hingga capaian pembelajaran selesai. Luar biasa Bu. Jadi artinya strategi-strategi ibu nanti semoga bisa diimplementasikan di kelas gitu ya Bu ya, sehingga benar-benar sesuai dengan inginnya ibu, tujuan pembelajaran tercapai, pengembangan yang ibu lakukan juga bisa tercapai. Baik ibu, mungkin ini terlebih dahulu terkait dengan pra observasi kita ya. Kita bisa ketemu besok di kegiatan observasi, semoga dilancarkan. Intinya kan untuk apa sih Bu kita ya? Untuk murid ya Bu ya, artinya untuk bagaimana murid kita itu bisa mencapai capaian pembelajaran dengan cara kita menuntunnya gitu ya, sesuai dengan minat bakat dia, sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Baik Bu Nani, jika ingin melanjutkan untuk mengajar, terima kasih banyak waktunya. Oh iya, sama-sama Sampai Ibu. bertemu besok. Terima kasih ya Bu Nani ya. Assalamualaikum. Terima kasih. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Ini apa kabarnya nih semuanya? Baik. Silakan ketua kelasnya boleh disiapkan untuk berdoa. Duduk, siap, gerak, berdoa mulai. Untuk hari ini ada yang tidak hadir? Ada. Oke, untuk hari ini materi kita masuk ke materi cerpen ya. Iya, oke. Sebelum masuk ke materi kita uji dulu deh, apakah anak-anak ini di sini udah konsentrasi atau belum? Ibu kasih pertanyaan dulu ya. 1 tambah 1? 2. Oke, ini bertanya dulu. Materi ketiga, ini bab ketiga ya nak ya. Jadi kita akan belajar tentang cerpen. Ada yang sudah pernah menulis sebuah cerpen? Oke, Saken ya, coba. Saken pernah menulis cerpen di usia berapa atau di saat kelas berapa? Kalau untuk menulis sudah dari SD, tapi kalau yang dilombakan itu baru mulai di SMA. Oh, berarti Saken ini ya sering ikut perlombaan penulisan cerpen juga. Wah, tepuk tangan untuk Saken. Ya, oke, tadi udah ada yang menulis. Udah pernah semua ya, ini ceritakan apa cerpen itu? Itu lebih ke cerpen romance gitu sih Bu. Romance, percintaan Iya. gitu. Ya, happy ending, sad ending, Happy ending. happy ending. Oke, tadi kita sudah memahami unsur-unsur yang ada di dalam cerpen itu ada apa aja ya, yaitu ada apa nih? Unsur intrinsik dan unsur ekstrinsi. Untuk tugas kelompoknya di awal tadi sudah Ibu instruksikan ya. Jadi hari ini kalian silakan analisis unsur-unsur yang ada di dalam cerpen. Ada apa aja loh. Jadi temanya ini sendiri kali Cerpennya sudah dibaca semua ya. Anak-anak, untuk hasil analisisnya sudah selesai semua? Oke, berarti siap untuk mempresentasikan ke depan ya? Masing-masing kelompok silakan mempresentasikan atau melaporkan hasil dari kerja kelompoknya, yaitu hasil analisis unsur intrinsik dan ekstrinsik di depan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita buka presentasi pada kali ini, kita mau tes dulu nih semangat dari teman-teman. Selamat pagi. Pagi. Luar biasa. Tetap semangat aja. Kayaknya udah pada semangat nih dengan presentasi kita. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan menyampaikan presentasi mengenai unsur intrinsik dan ekstrinsik yang sudah tadi kita analisis. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri, nama Natasha Irawati dan rekan saya. Izin memperkenalkan diri, nama saya Aulia Nadia Sakina. Izin memperkenalkan diri, nama saya Tina Zakir Rawi, absen 12. Izin memperkenalkan diri, nama saya Saskia Putri Amelia, absen 31.
wabarakatuh. Assalamualaikum, halo Bu Nani. Waalaikumsalam. Apa kabar ini? Luar biasa baik. Baik, alhamdulillah. Gak ada jam ngajar? Tidak ada, tadi sudah selesai di Sudah sebelum zuhur. selesai. Oke, alhamdulillah. Jadi kita bisa berdiskusi lagi Bu. Akhirnya hari ini bisa berbincang lagi terkait dengan apa yang sudah kita laksanakan kemarin ya Bu ya. Iya. Gimana kemarin perasaannya setelah kemarin melakukan pembelajaran di kelas itu? Perasaannya cukup menyenangkan Bu. Jadi pembelajaran kemarin cukup menyenangkan, anak-anak juga asik mengikuti pembelajaran dengan baik. Jadi senang melihat antusias anak-anak. Anak-anak antusias ya? Iya. Kemarin saya juga melihat, wow, ketika observasi itu luar biasa, anak-anak antusias belajarnya, tertarik dengan apa yang Ibu sampaikan gitu. Jadi gini Bu, Iya. kemarin kan Ibu sudah melaksanakan pembelajaran di kelas sesuai dengan apa yang Ibu inginkan. Nah kemarin kira-kira tujuan pembelajaran kemarin yang Ibu inginkan itu gimana Bu di pembelajaran kemarin? Sudah terlihat atau sudah sesuai dengan apa yang diinginkan Ibu? Untuk melihat kondisi saat proses pembelajaran kemarin sesuai dengan tujuan pembelajaran yang ingin saya capai Bu. Jadi sudah terlihat walaupun mungkin untuk tugas akhirnya itu kan memang siswa masih belum terkumpul ya, karena memang saya meminta siswa itu untuk sesuai sama minatnya mau menulis cerpen atau mau membuat suatu video gitu. Itu kan memang belum terkumpul, tapi melihat proses kemarin dari presentasi yang sudah dilakukan itu menurut saya tujuan pembelajarannya sudah ada gambaran, insya Allah tercapai. Insya Allah tercapai ya. Kemarin juga saya melihat metode Ibu itu anak-anak yang tadinya ngantuk gitu ya, jadi nggak ngantuk, yang tadinya udah agak lumayan, aduh kayaknya Lesu gitu ya, ternyata juga sudah mulai bangkit dari kelesuannya. Jadi kemarin strategi semua yang Ibu sudah lakukan sudah tercapai, terrealisasi atau mungkin ada yang belum? Untuk strateginya yang sudah saya siapkan sepertinya sudah saya gunakan semua dan tercapai sih Bu ya, kayak saya memunculkan pertanyaan pemantik dulu, kemudian membuat suatu diskusi kecil biar nanti anak-anak bisa presentasi untuk bisa berlatih berbicara di depan gitu kan, untuk menyampaikan sesuatu yang bersifat kritis dan lain-lain. Itu untuk metodenya sudah saya sampaikan saat pembelajaran. Alhamdulillah ya. Terus ada kendala nggak kemarin ketika itu dilaksanakan? Apa anak-anak benar-benar sudah Ibu lihat udah puas dan udah memahami semua gitu pembelajaran yang ada? Untuk pembelajaran kemarin dari proses yang sudah dilaksanakan ya Bu ya, itu menurut saya sih masih ada kekurangan karena penampilan media pembelajaran ya, saat saya menampilkan sebuah cuplikan cerpen itu menurut saya kayak masih ada sesuatu mungkin yang bisa lebih menarik siswa gitu. Jadi ya, jadi siswa situ, biar lebih antusias gitu untuk melakukan literasi di situ. Jadi menurut saya kurangnya di situ sih. Kurangnya di situ. Nah, Ibu tahu nih gambaran kekurangannya ya. Nah, dari situ Ibu ada gambaran ingin membuat sebuah pengembangan gitu atau mungkin strategi lain untuk pengembangan pembelajaran Ibu selanjutnya tidak kira-kira? Iya, untuk ada sih Bu. Saya Apa untuk itu, Bu? rencana karena kemarin ya melihat proses kemarin seperti itu, jadi akhirnya saya punya ide atau punya suatu pengembangan ketika pembelajaran cerpen ini kayaknya akan lebih mengasihkan kalau mungkin saya nanti membuat sebuah kayak perpustakaan digital gitu. Jadi di situ nanti akan berisi mungkin ada kumpulan cerpen atau kumpulan-kumpulan cerita yang bisa dibaca sama siswa itu dimanapun. Jadi nggak harus nunggu saya menampilkan di LCD gitu kan ya Bu ya. Menurut saya ada pengembangan ke situ gitu. Dan tadi karena jam bahasa Indonesia itu kan lumayan panjang. Iya, lama gitu. Jadi 4 jam pertemuan ya kan, kadang anak itu kan merasa bosan, pasti ketemu ya Bu, merasa bosan 4 jam nih gitu. Jadi untuk memecahkan masalah itu tuh ada inisiatif untuk
itu oh ya bisa nih digunakan metode stop ya, atau Oh, iya. metode berhenti sejenak deh, biar anak-anak bisa kembali konsentrasi, biar lebih asik Luar untuk biasa. ngikutin pembelajaran bahasa Indonesia lagi gitu. Wah, luar biasa. Berarti pengembangannya tadi metode stop perlu diberikan karena Iya. melihat dari waktunya yang Waktunya. cukup panjang, pasti anak jenuh gitu ya. Iya. Capek, lelah, ngantuk apalagi Iya, ya. kan? Terus yang kedua tadi pengembangannya membuat perpustakaan digital gitu. Karena Ibu selama ini juga saya tahu banget Bu Nani inovasinya udah buat media-media pembelajaran ya, berbasis banyak hal Iya, gitu hal-hal, kan. iya. Berbasis IT saya lihat ada berbasis websitenya, ada yang dia grafis gitu ya. Oh iya bagus Bu itu diterapkan Bisa, ya, Bu, ya. Ya, jadi Karena menurut saya ketika nggak ada ibu gitu ya, Ah. anak-anak bisa Bisa literasi. kapanpun dimanapun gitu bisa. Luar biasa itu, sangat-sangat luar biasa. Terus kapan itu Bu mau dilaksanakan, kira-kira mulai kapan? Ya secepatnya sih Bu ya, jadi untuk karena ini kan sebuah inovasi ya harus segera direalisasi. Segera, Iya. luar Karena biasa, Iya, langsung segera diimplementasikan. Ya. Terus kira-kira ada komitmen Bu terkait dengan apa yang Ibu akan rencanakan itu, kira-kira tanggung jawab dan komitmen apa yang kira-kira untuk menjalankan proses itu, Bu? Menjalankan pengembangan itu? Komitmen saya ya mungkin untuk lebih ini sih Bu, ketika kita memang melihat kondisi di kelas itu memang butuh suatu perubahan sesuai dengan minat bakat siswa, ya sudah komitmen saya, ayo kita belajar melakukan suatu perubahan untuk mencapai suatu pembelajaran yang lebih baik gitu. Ya, intinya meningkatkan sampai mencapai student well-being gitu ya. Kalau anak seneng, pasti pembelajaran tuntas lah gitu ya. Capaian pembelajaran pasti selesai. Wah, luar biasa banget Bu Nani. Artinya kemarin sudah seluar biasa itu, artinya anak juga ini ternyata masih ada inovasi dan arah pengembangan yang sudah Ibu rencanakan gitu. Dan jadi nanti jadi pingin lagi Bu ketemu setelah ini. Oh ya, Saya jadi boleh. pingin nanti Ya. kapan-kapan setelah pembelajaran dengan pengembangan itu dilakukan, pengen dengar cerita lagi dari Bu Iya, Nani iya, gitu iya. kan. Gimana setelah itu? Nah, supaya bisa menginisiasi teman-teman yang lain kan, termasuk saya juga gitu Iya, kan. iya, boleh nanti main ke kelas ya. Baik Bu Nani, mungkin diskusi kita, bincang kita kali ini sampai sini dulu ya Bu. Ini terkait dengan tadinya setelah kita observasi, setelah kita melakukan itu, lah mungkin nanti kapan nanti kita janjian lagi bertemu ya Bu untuk Iya, bisa, berbincang kembali, diskusi kembali terkait dengan apa yang sudah akan Ibu kembangkan, hasilnya seperti apa. Oke, Siap. terima kasih banyak Iya, Bu Nani, sama-sama. terima kasih banyak. Sampai ketemu lagi nanti. Saya juga akan masuk kelas, ini jam terakhir gitu ya. Ya, terima kasih Bu Nani. Iya, Assalamualaikum sama-sama. warahmatullahi wabarakatuh.